Diferensiasi itu intinya kita harus memenuhi kebutuhan belajar murid. Kita tidak boleh memaksakan. Misalnya dari satu kelas kan kita sudah melaksanakan asesmen non diagnostik. Dari suatu kelas itu ada siswa yang kinestetik, audio visual. Nah, 3 kelompok ini. Atau kita bisa mengelompokkan si pintar, si sedang, dan si lemah gitu. Jadi jangan yang pintar digabungkan dengan yang lemah. Ya, kenapa? Karena si pintar ini biarkan mereka bereksplor sendiri. Kasih soal-soal yang tingkatannya lebih tinggi. Nah, si sedang dan si bawah, si sedang boleh kali-kali kita bimbing. Tapi kalau misalnya yang di bawah itu harus penuh bimbingan kita. Gitu. Kemudian dari kontennya ini kita bisa menyediakan 3 media. Musik sebenarnya 3 media. Kinestetik berarti dia harus dengan gerakan. Gimana pembelajaran misalnya dengan media harus yang siswa itu bergerak. Kalau saya pasang-pasang gambar gitu, jadi biarkan mereka bergerak, yang penting dia paham. Kemudian ada yang audio, hanya mendengarkan kita saja, mereka cukup paham. Ada yang harus audio visual, itu dengan video. Ya, video kita berikan video. Nah, itu pembelajaran diferensiasi. Ribet. Tapi ya sekarang kurikulumnya harus seperti itu. Apakah harus setiap pembelajaran? Tidak sepertinya. Kalau menurut saya tidak. Itu saat pemahaman konsep saja. Itu untuk pembelajaran diferensiasi. Satu lagi yaitu pembelajaran diferensiasi yang berintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, kalau saya sudah mempraktekannya di kelas sebelum masuk setelah berdoa minta siswa hadir sepenuhnya, ya hadir seutuhnya, sadari saat di sini dan sekarang, arahkan perhatiannya, fokus dulu sebelum kita memberikan ice breaking. Kemudian boleh nah ini salah satunya. Salah satu pertanyaan atau ungkapan terima kasih yang seolah kita ini memperhatikan kondisi emosional siswa. Siswa berangkat dari rumahnya itu dalam berbagai kondisi keadaan. Ada yang siswa mungkin dari pagi aja di rumahnya sudah ruwet ya, sudah emosi gitu. Tambah ke kelas ditambah dengan tumpukan tugas-tugasnya. Nah, pastinya sebanyak pelajaran itu pasti siswa tidak akan fokus. Nah, tujuannya untuk sosial dan emosional ini bertujuan untuk memperhatikan sedikit, kita memberikan perhatian kepada siswa, berikan beberapa menit saja siswa menyadari perasaan dia, mengungkapkan perasaan dia, biar dia rada plong dulu. Setelah plong sakit hatinya, misalnya kesedihannya, setelah plong barulah kita buat speaking untuk mereka buat ceria lagi. Nah, setelah ceria barulah kita masuk ke pembelajaran. Itu yang sudah saya terapkan di kelas. Kalau ini biasanya saya kepada rekan sejawat, saya tuliskan kata-kata singkat kepada salah seorang yang sedang berperan penting dalam hidup Anda sehingga menjadi pendidik saat ini. Itu untuk rekan sejawat saja. Nah, di situ mengungkapkan rasa terima kasih, mungkin ada perasaan yang plong juga. Nah, apa yang Anda rasakan? Dan saya tiap akhir pembelajaran, saya selalu menanyakan kepada siswa, apa yang Anda rasakan? Apa yang kamu rasakan? How do you feel setelah pembelajaran matematika? Sudah kebaca, jawabannya adalah real. Ya, tapi setidaknya ada dia tuh tapi resep kayak gitu ya, setidaknya ada, kita tahu dibuat untuk refleksi sendiri. Ini rasa syukur untuk apa? Rasa syukur ini memiliki efek fisiologis yang kuat pada otak dan tubuh. Ya, jadi kata para peneliti,
telah menemukan bahwa ketika kita memikirkan seseorang atau sesuatu yang benar-benar kita syukuri, tubuh kita menjadi tenang, memperlambat detak jantung, mengalirkan darah dari otak ke organ, dan pupil mata pun berkontraksi. Seperti itu ya bulan menurut IPA-nya. Perasaan menghargai juga menghasilkan irama jantung yang lebih teratur yang dapat mengurangi resiko serangan jantung dan meredakan hipertensi. Nah, ini yang belum saya buat dan masih proses di kelas. Itu rencananya mau buat roda emosi. Roda emosi ini setiap siswa begitu datang nama, lalu tempelkan di moodnya kemana, emotikonnya di mana. Nanti kelihatan saat ini banyaknya siswa bagus nggak moodnya, emotikonnya bagus nggak. Kalau misalnya emotikonnya banyaknya yang sedih, yang marah, kita kasih bimbingan, kita kasih tuntunan, kita kasih semangat, motivasi. Tapi kalau banyaknya ceria ya alhamdulillah. Roda emosi itu ada contohnya ya. Roda emosi itu di kelasmu ditempel ya, ditempel saja. Nanti ada nama-nama siswa. Nanti siswa nempelin namanya ke gambar emotikonnya, sedih, senang gitu. Ditempel, nanti diharapkan guru-guru yang masuk bisa memahami, oh kelas 7J hari ini banyak yang bad mood, yang sedih gitu. Kalau yang sedih berarti tolong kasih dong treatmentnya, itu butuh perhatian gitu. Ya kalau bisa buat aja, buat sendiri. Atau mau kita? Nah aku kayak itu di kelas 7 S9J. Oh enggak, emotikon satu aja. Kasih paku yang buat styrofoam. Nanti tempel gitu. Namanya kalau udah selesai simpan lagi. Nanti setiap hari datang tempel lagi gitu. Emotikonnya satu aja, gambar berupa styrofoam. Diharapkan, makanya saya pengen kelas 7, guru-guru kelas 7 itu yuk saling peka kepada siswa, karena kurikulum kita berpihak pada murid untuk murid, dan bagusnya menanyakan kepada murid. Siswa yang saya harapkan di SMP 1 Kelara adalah siswa yang berakhlak mulia, saling menghargai, saling menghormati, sehingga siswa di sekolah bisa merasa aman, nyaman, tentram, damai. Pintar mata pelajaran itu penting, tetapi pintar tanpa budi pekerti itu tidak baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ya, mengharapkan siswa yang berakhlak, karena pintar saja tidak cukup, tanpa akhlak minus. Sebagai guru bahasa Indonesia, salah satu harapan adalah anak-anak bisa berbahasa Indonesia yang baik, bukan berbahasa Indonesia yang dari bahasa Sunda diartikan ke bahasa Indonesia. Itu saja, cukup. Apa yang berubah setelah mengikuti sesi hari ini? Mudah-mudahan saya bisa memberikan pembelajaran diferensiasi dan membuat roda emosi setiap kali pembelajaran dan mengadakan refleksi